Perhatikan rangkaian loop berikut. Jadi ini ada loop, dua loop ya. Yang ditanyakan adalah yang pertama kuat arus pada setiap cabang, beda potensial antara titik A dan B, dan energi yang terserap pada resistor 5 ohm setiap menit. Jika ada soal tentang loop, maka kita harus yang pertama tentukan arah loopnya dulu. Sebenarnya arah loopnya itu kalian tentukan terserah, tapi ini dari tips dari kakak. Ini kalian arahkan loop pertama itu menuju ke tengah, ya anggap aja di loop 1, loop 2 juga sama menuju ke tengah. Oke, ini loop 2. Nah, arah arusnya juga semuanya menuju ke A, gini ya, bukan semuanya ya. Jadi ini I1-nya ini ke tengah atau ke A, I2-nya juga ke A, tapi I3-nya nanti keluar. Ya, keluar dari A. Ini kita anggap I3. Oke. Nah, dari gambar I1, I2, I3, maka kita dapat hubungan, ya kita cari dulu yang A ya. Hubungan yang pertama itu I3 sama dengan I1 ditambah dengan I2 ya. Kirchhoff pertama yang masuk sama dengan yang keluar. Oke, selanjutnya kita cek dari loop pertama. Loop 1. Nah, loop 1 kita mulai dari B aja ya. Dari B ke sini ketemu yang pendek dulu, berarti min 4. Muter lagi ketemu yang pendek lagi, berarti min 8. Lalu muter ke sini ketemu yang panjang, berarti jadi plus 24. Oke, selanjutnya bagaimana? Ada lagi? Nggak ada. Oke, setelah nggak ada berarti kita lihat I-nya. Nah, lihat. I1 itu searah dengan arah loop. Nah, kalau dia searah berarti I1-nya positif gitu ya. Jadi I1-nya itu positif, berarti positif I1. Pada cabang kiri yang cabangnya I1 itu R-nya ditulis semua. Berarti 1,5 tambah 0,5 tambah 2 tambah 1 tambah 7. Oke. Lanjut I3-nya sekarang, I3-nya itu juga searah dengan arah loop. Ya, searah dengan arah loop. Maka I3-nya positif dikalikan dengan di cabang yang tengah atau miliknya I3 itu ada hambatan 1 ditambah dengan 3. Sorry, 5. 1 ditambah dengan 5 sama dengan 0. Gitu ya. Maka nanti sama dengan, ini kita tulis ulang, 12 plus 12 I1 plus 6 I3, tapi ingat I3-nya kita substitusi dengan persamaan yang pertama yang paling atas tadi, jadinya I1 ditambah dengan I2 sama dengan 0. Maka kita tulis di sini jadi 18 I1 plus 6 I2 sama dengan minus 12. Kita bagi 6 semua jadi 3 I1 plus I2 sama dengan min 2. Anggaplah ini jadi persamaan yang pertama. Gitu ya. Nah, setelah selesai loop 1, sekarang loop yang kedua. Loop 2. Nah, loop 2 ini kita hapus dulu yang tadi ya. Loop 2 ini kita mulai dari B juga. Jadi B ke sini, ketemu yang negatif dulu. Jadi negatif 20. Lalu ke sini ketemu yang panjang dulu berarti positif 4. Ketemu yang panjang berarti positif 24. Nah, saat kamu jalan tadi itu searah dengan I2. Berarti plus I2 di cabang yang kanan atau cabang miliknya I2 itu R-nya ada 1 ditambah 0,5 ditambah 2 tambah 0,5. Oke, yang cabang 3 I3 itu plus karena searah dengan loop juga, jadi I3 dikalikan dengan 1 plus 5 sama dengan 0. Nah, jadi sama dengan 8 ditambah dengan 4I2 ditambah dengan 6, I3-nya kamu ganti dengan I1 plus I2 sama dengan 0. Oke, maka jadinya 6I1 plus 10I2 sama dengan min 8. Kita bagi 2 semuanya, maka 3I1 plus 5I2 sama dengan min 4. Anggaplah ini persamaan yang kedua. Setelah ketemu persamaan yang kedua, kita tinggal eliminasi saja. Kita eliminasi aja, berarti eliminasi. Kita punya 3I1
plus I2 sama dengan min 2 dan 3I1 plus 5I2 sama dengan min 4. Biar 3I-nya hilang atau I1-nya hilang, itu dikurangi maka habis, maka sama dengan di sini min 4I2 sama dengan 2. Maka I2-nya sama dengan 2 per min 4 atau I2-nya sama dengan min 0,5 ampere gitu. Ini kita dapat I2-nya. Oke, setelah kita dapat I2-nya berarti gampang kita bisa memasukkan pada salah satu persamaan. Kita masukkan ke persamaan yang pertama deh misalkan. Jadinya kan 3I1 plus I2-nya itu 0, min 0,5 min 0,5 disama dengan kan dengan min 1, min 2. Oke. Jadi 3I1 pindah ruas jadinya minus 1,5. Jadi I1-nya sama dengan minus 1,5 per 3. Jadi sama ya, minus 1,5 per 3. Maka nilainya di sini I1-nya sama dengan minus 0,5 ampere. Gitu. Ini dapat I1-nya. Sekarang I3-nya. I3 sama dengan I1 ditambah dengan I2 sama dengan min 0,5 ditambah min 0,5. Maka sama dengan min 1 ampere. Udah, kita udah dapat semua ya I1, I2, I3-nya. Oke, lanjut yang B. Yang B yang kita cari adalah beda potensial antara titik A dan B. Nah, antara titik dan A dan B ya. Jadi ini ke sini. Oke. Jadi kalau lewat jalur tengah berarti kita langsung ya. Jadi dari atas ketemu yang panjang dulu. Berarti sama dengan plus 24. Nggak ada lagi saat kamu jalan ke sini. Itu kan dia searah dengan I3. Jadi plus I3 dikalikan dengan 6 ya. Langsung aja ya dikalikan dengan 6. Maka sama dengan 24 ditambah minus 1 dikali dengan 6. Maka sama dengan 24 min 6 sama dengan 18 volt. Nah, kalau misalkan masih ragu, coba kita pakai jalur yang kanan apa kiri ya. Yang kanan aja deh, coba. Jadi VAB yang kanan. Jadi muternya gini nih, muter ke sini, terus ke sini, dan ke sini, gitu ya. Jadi saat kita muter pertama, ketemu yang negatif dulu kan, yang pendek dulu kan 4-nya, jadinya minus 4. Lalu ketemu yang panjang yang 20 jadi plus 20 ya. Terus saat kamu jalan dari A ke B lewat jalur yang kanan itu kan berlawanan dengan I2. Jadi minus I2 dikalikan dengan 4. Oke, sama dengan minus 4. Oh, sorry, minus 6 plus 16 langsung aja deh. 16 minus 4 dikalikan dengan min 0,5. Berarti 16 plus 2 sama dengan 18 volt juga. Jadi pasti sama. Kalau nggak sama, berarti ada cara yang kita yang salah. Oke, untuk yang C, mencari E3. Ya, kita anggap ini R3, berarti kita mencari E3 sama dengan RI kuadrat. I3 dikuadratkan dikalikan dengan R3 dikalikan dengan T ya. Jadi I kuadrat RT. Kita masukkan angkanya. Min 1 dikuadratkan dikali dengan 5 dikali dengan T-nya itu kan 1 menit ya. Setiap menit 1 menit berarti 1 menit itu 60 second. Maka hasilnya sama dengan 300 Joule gitu ya. Agak panjang ya. Ya nggak apa-apa. Jadi kalian harus teliti di eliminasinya. Ingat ya, teliti di eliminasinya. Oke, sekian.